mampu karena Tuhan Yesus yang memampukan kita. Dia memberikan segala sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Bagian kita hanya bersyukur, bersyukur, dan selalu bersyukur. Karena hanya di dalam Yesus segala sesuatu yang kita perlu itu ada. Kedamaian yang Bapak Ibu perlu hanya ada di dalam Yesus. Ketenangan yang kita semua perlu hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
bersama Yesus, bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat mengolatku. Hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Kau sudah beri damai buat hidup kami, Kau sudah beri ketenangan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
syukur kami jadi persembahan, biar syukur kami jadi pujian kami, biar kami selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukurlah. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, biar ucapan syukur kita menjadi dupa yang berbau harum. Biar ucapan syukur kita jadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
bersama-sama kita mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Itu akan membuat iman kita tetap kuat. Ingat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Dan itu yang akan membuat kita belajar selalu bersyukur. Tangan Tuhan selalu menggandeng hidup. Bahkan ketika kita jatuh, Dia tidak tinggal diam. Dia bukan cuma menggandeng, bahkan menggendong. Kami bersyukur Tuhan. Biar kami selalu belajar bersyukur. Biar kami selalu menyenangkan Engkau. Hidup kami berharga. Kami mau menyenangkan Yesus. Bentuklah hidup kami Tuhan jadi lebih dalam. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Agar aku Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana
Biar hidup kami, perkataan kami, bahkan hati kami selalu menyenangkan hati. Biar kami selalu mengucap syukur, dan ucapan syukur itu jadi penyembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Kami mulai hari ini dengan penuh sukacita. Kami mulai hari ini dan kami lewati hari ini dengan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau naikkan doa syafaat. Biarlah ini menjadi doa yang berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus. Untuk yang berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami boleh melayani Engkau Tuhan, walaupun pelayanan kami ini sangat kecil Tuhan Yesus, tetapi Tuhan biar pelayanan kami semua ini boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu selalu menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, apapun pelayanannya ya Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa. Engkau senantiasa menyertai anak-anak-Mu ya Bapa. Memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati semua ya Bapa. Apapun yang menjadi permasalahan maupun pergumulan anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau sudah tolong, Engkau sudah jamah. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa, juga buat anak-anak-Mu jemaat Efrata yang ada di rumah Tuhan, melihat online Tuhan Yesus. Tolong juga berkati semua ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus, tolong semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang saat ini sakit Tuhan, Tuhan Yesus tolong jamah, lawati mereka ya Bapa. Sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kekurangan, Tuhan Yesus Engkau yang cukupkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kiranya ada jemaat-Mu yang mulai undur dari Engkau, Tuhan tolong tarik mereka kembali Tuhan. Ingatkan untuk jam-jam berbakti kepada Engkau Tuhan, agar jemaat-Mu Tuhan boleh setia kembali iring kepada Engkau, tetap berharap dan bersandar hanya kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan, bukan hanya yang di Efrata tetapi di gereja-gereja lain, baik yang ada di kota Semarang ini maupun kota-kota yang lain, maupun yang ada di pelosok-pelosok desa pun Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan, berikan berkati semuanya ya Bapa, anak-anak-Mu biar selalu setia iring kepada Engkau ya Bapa, karena hanya Engkaulah sumber pertolongan bagi kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Kalau sebentar akan ada pemilihan umum Tuhan Yesus, tolong Engkau yang ambil pimpinan di dalam pemilihan umum ini ya Tuhan. Untuk pemilihan pemimpin-pemimpin kami percaya kalau setiap pemimpin-pemimpin itu adalah sudah yang ditentukan oleh Tuhan. Berikan pemimpin yang baik Tuhan, yang tanggung jawab dengan tugas-tugasnya ya Tuhan. Juga yang Tuhan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Semuanya ya Bapa, dari pemimpin yang tertinggi hingga terbawah sampai ke bawah Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, Engkau akan memberkati semua. Engkau akan memimpin semua pemimpin kami agar lebih bijaksana lagi, untuk adil, untuk memberikan kesejukan di negara Indonesia kami ini ya Tuhan. Ada damai sejahtera senantiasa ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan
Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan Yesus, untuk Tante Trivena Karunia Jaya Tuhan. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi kami Tuhan Yesus serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan Tante Trivena ini semakin hari semakin indah di hadapan-Mu, semakin hari semakin setia iring kepada Engkau, semakin hari semakin meningkat pelayanannya Tuhan untuk kami ya Bapa. Biar Tuhan Tante Trivena ini Tuhan senantiasa semangat Tuhan menghadapi kehidupan ini. Juga berkati setiap keluarganya, anak menantu cucu, Engkau berkati semua ya Bapa. Biar damai sejahtera senantiasa ada di dalam rumah tangganya Tante. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami beserta Ibu Gembala kami, yaitu Bapak Handoyo Lim beserta Ibu Yemima. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu ini ya Bapa. Tambahkan hikmat-Mu ya Bapa, agar Bapak Handoyo Lim ini semakin Tuhan Yesus semakin sehat, semakin semangat Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru, untuk meneladani kami sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai jemaat di Efrata ini ya Bapa. Tuhan berkati Pak Handoyo dengan kesehatan yang sangat ekstra. Tuhan beri hikmat akal budi yang dari Engkau Tuhan Yesus. Biar Bapak Handoyo ini semakin indah, semakin semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang masih muda, yang mendukung pekerjaan Tuhan di gereja Efrata ini. Tuhan, tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi Engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan, berkati ya Tuhan dengan berkat-Mu ya Bapa, agar hamba-hamba Tuhan ini semakin hari semakin Tuhan giat melayani Engkau, banyak memenangkan jiwa-jiwa. Apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus cukupkan semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bukan hanya hamba-Mu yang di sini Tuhan, tetapi hamba-hamba Tuhan yang di mana-mana Tuhan Yesus, di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau tolong. Kalau hamba-hamba Tuhan ada yang masih mengalami kekurangan, yang ada di pelosok-pelosok desa itu Tuhan Yesus, Engkau tolong ya Tuhan. Berikan kesejahteraan Tuhan di dalam melayani Engkau, pimpin sertai senantiasa ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapapun yang Engkau tugaskan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarkanlah firman-Mu ini boleh menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi jawaban setiap kebutuhan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Engkau pakai Tuhan Yesus sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu, jika kita mempunyai tamu penting dalam hidup kita yang akan bertamu ke rumah kita, mesti banyak hal yang kita persiapkan untuk memberi pelayanan yang terbaik ya bagi tamu kita. Ya, kita pasti mempersiapkan ya makannya apa, memasak apa, ya memberi yang terbaik pasti ya, mempersiapkan penginapannya bagaimana ya. Nah, banyak hal yang mesti kita atur dan kita kerjakan supaya tamu kita nyaman dan puas dengan pelayanan kita. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria ketika Tuhan Yesus mau bertamu ke rumah mereka ya. Mereka memberikan
pelayanan yang pasti yang terbaik. Nah, mari kita belajar dari Marta dan Maria ya. Ada sisi positif dan sisi negatif ya yang mereka kerjakan, dan kita perlu belajar supaya dalam pelayanan kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan, boleh menjadi pelayanan yang maksimal, pelayanan yang berhasil ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Berkata demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengar ya tentang kisah Marta dan Maria ini yang terjadi dalam hidup kita, pasti kita akan mengambil beberapa kesimpulan ya. Kesimpulannya, wah, Maria yang benar menemani Yesus, atau Marta yang salah, atau mungkin dua-duanya benar, atau dua-duanya salah. Nah, banyak yang akan menjadi perenungan kita. Nah, tapi mari kita belajar bersama ya. Jadi Maria dan Marta ini adalah dua orang yang sangat mengasihi Tuhan, ya, sangat ingin menyenangkan hati Tuhan, ya, terbukti dari mereka melayani Tuhan. Nah, tetapi ada hal yang perlu kita pelajari ketika kita bertemu dengan Tuhan gitu ya. Apa yang dilakukan Marta dan Maria itu semua tidak salah, ya, semua benar. Tergantung dari sudut mana kita melihat, sudut mana kita memandang, saudaraku. Ya, sama-sama ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, Marta, Maria. Ya, Marta itu sibuk. Ya, dia menyibukkan dirinya, ya, menyiapkan segala sesuatunya. Itu hal yang baik, hal yang baik, ya, karena itu menghargai, ingin menyenangkan tamunya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Marta melakukan segala hal supaya Tuhan senang. Ya, jadi dia sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Maria apa yang dilakukan? Maria itu duduk menemani Tuhan Yesus. Tidak salah, saudaraku. Karena ketika ada tamu dan kalau ditinggal sendiri kan tidak baik juga. Ya, jadi perlu ada teman yang menemani Maria. Ya. Ini suatu hal yang baik ya. Yang satu mempersiapkan pelayanan makan segala macam mungkin ya, dan yang Maria duduk menemani Yesus ya, ngobrol dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang baik, saudaraku. Nah, yang kedua, Marta karena dia begitu sibuk, maka dia jauh dengan Tuhan. Ya, kesibukannya menjauhkan dia dari Tuhan. Ya, jadi dia tidak ada waktu untuk berbincang-bincang dengan Tuhan ya, untuk sharing dengan Tuhan ya, apa yang mungkin Tuhan mau ajarkan ya. Marta terlalu sibuk mengerjakan ya kesibukannya untuk melayani Tuhan. Maria dia dekat ya, duduk dekat Yesus katanya. Nah, itu penting, saudaraku, karena ketika kita mencintai orang dan kita duduk dekat ya, maka
hidupnya akan ada damai, ada sukacita, saudaraku. Nah, apalagi karena kesibukannya yang luar biasa, akhirnya Marta menuntut. Marta iri, ya, dia berkata bahwa Tuhan, suruhlah Maria membantu aku, katanya. Aku sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, jadi karena kesibukannya dia jauh dari Tuhan dan akhirnya menuntut orang lain untuk menjadi seperti dia. Nah, ini banyak terjadi, saudaraku, dalam pelayanan kita. Ya, banyak orang yang terlalu sibuk, ya, melayani Tuhan, di sana sini ada, ya, sampai semua waktunya habis dan dia merasa sendirian melayani Tuhan. Dan akhirnya apa, dia melihat, wah, teman saya enak, tidak mengerjakan apa-apa, dan akhirnya menuntut, saudaraku, menuntut orang lain untuk menjadi sama seperti dia. Nah, apakah pelayanan Anda saat ini seperti itu, saudaraku? Nah, mari belajar, ya, jangan menuntut orang lain. Lakukan the best, yang terbaik, sehingga pelayananmu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan kamu melakukan dengan sukacita, saudaraku. Maria, dia lebih, karena dia duduk menemani Yesus dekat, maka dia mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, saudaraku. Ini tidak ada hal yang jelek, saudaraku, tapi bagaimana kita menyikapinya. Dan itu membuat Marta menjadi hubungannya terganggu, saudaraku, dengan Tuhan terganggu, dengan Maria terganggu. Karena apa? Menuntut, akhirnya muncul iri hati, ya, muncul ketidaksukaan, ya, kejengkelan, ya. Ini banyak terjadi terjadi dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ketika kita melihat orang lain melayani Tuhan asal-asal, ya, tidak sebagaimana mestinya, ya, tidak berkomitmen, dan itu membuat kita menuntut orang lain, ya, membuat hubungan kita dengan orang lain terganggu, saudaraku. Ya, tidak seperti Maria yang karena dia dekat dengar dengan Tuhan, hubungannya baik dengan Tuhan. Nah, saudaraku, saya pernah mengalami yang namanya hubungan dengan Tuhan tidak sedekat seperti sekarang, saudaraku. Dulu ketika waktu pelayanan, ya, banyak pelayanan di mana-mana, ya, harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, ya. Kadang waktu ibadah ada trouble, harus perbaiki, dan itu membuat saya tidak fokus untuk duduk, ya, diam mendengarkan firman Tuhan, ya. Waktu firman meninggalkan, ya, harus ke posisi yang lain untuk membuat atau membenarkan sesuatu, ya, saudaraku. Nah, itu membuat saya tidak fokus dan saya kehilangan saat-saat untuk dekat dengan Tuhan, saudaraku. Nah, mungkin tanpa kita sadari kita sering seperti itu, saudaraku, ya. Terutama, maaf, para pelayan mimbar, kadang ketika firman Tuhan disampaikan, justru Anda keluar dan tidak dengar firman Tuhan. Akhirnya itu hanya membuat Anda melayani saja, tapi Anda tidak dengar apa kata firman Tuhan, apa firman hari itu. Anda tidak tahu, saudara, hanya melayani saja. Nah, mari bangun saat-saat ini hubungan Anda dengan Tuhan itu harus seimbang, saudaraku. Anda boleh sibuk melayani, ya, sibuk melayani seperti yang Marta lakukan itu, sibuk melayani, mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Itu hal yang baik dan harus dikerjakan, karena itu
untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi jangan lupa, ketika Anda sibuk dengan Tuhan, Anda harus punya waktu untuk juga duduk diam dengar apa yang firman Tuhan katakan, saudaraku, sehingga pelayanan Anda seimbang, saudaraku. Pelayanan Anda seimbang, ya, antara rohani dan pelayanan Anda itu seimbang, saudaraku. Karena ketika dua-duanya berjalan dengan baik, maka pelayanan Anda akan maksimal. Ya, Marta khawatir, Marta susah karena dia sibuk melayani, berat ditanggung sendiri, saudaraku, karena dia selalu menyibukkan dirinya. Dia khawatir dan susah, tapi Maria dia tenang, dia happy dekat dengan Tuhan. Nah, mari jadikan ketika kita melayani Tuhan, kita mendapat ketenangan, ya, mendapat kebahagiaan. Jangan khawatir dengan segala sesuatunya, saudaraku. Banyak orang yang berpikir ketika saya sudah melayani Tuhan, saya sudah dekat dengan Tuhan. Belum tentu, saudaraku. Dekat dengan Tuhan harus diaplikasikan, harus dibangun melalui sebuah persekutuan yang pribadi yang dekat dengan Tuhan, saudaraku. Melayani bukan berarti kita dekat dengan Tuhan, ya. Melayani adalah membawa jemaat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, maka kita harus punya yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Saat teduh pribadi dengan Tuhan, baca firman tiap hari dengan Tuhan, saudaraku. Jadi pelayanan kita harus seimbang, saudaraku. Sangat seimbang. Sangat seimbang. Kalau tidak seimbang, maka yang tadi pengalaman saya sibuk melayani tapi saya kehilangan sisi kedekatan dengan Tuhan, saudaraku. Nah, kalau hal itu terus berlangsung dalam hidup kita, maka kita akan selalu menuntut orang lain harus seperti saya, seperti yang Anda lakukan, ya. Di suatu titik Anda akan mengalami yang namanya burnout, kelelahan, frustasi, saudaraku. Capek sendiri karena apa-apa dikerjakan sendiri, ya, menyibukkan diri Anda sendiri, dan akhirnya Anda merasa di suatu titik jenuh dalam pelayanan, ya. Akhirnya Anda mundur dari pelayanan, ya. Apalagi pelayanan Anda merasa tidak dihargai, Anda merasa direndahkan, Anda merasa diremehkan, ya. Apa yang Anda buat mungkin orang tidak peduli, bahkan tidak berterima kasih, saudaraku. Maka itu yang membuat Anda merasa frustasi dan kelelahan, ya. Dan itu menjauhkan Anda dari Tuhan, saudaraku. Karena ketika Anda tidak dihargai, itu membuat diri Anda menjadi lemah, ya. Yang kedua, blame out, saudaraku. Menyalahkan, ya, menyalahkan orang lain, ya, menyalahkan orang lain, iri kepada orang lain, yang seperti Marta lakukan tadi, saudaraku. Aku sudah capek nih Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyalahkan Engkau. Lah ini sih Maria malah duduk di sini tidak mau membantu. Tuhan, biarkan dia membantu saya. Akhirnya menyalahkan orang lain, menuntut orang lain, iri kepada orang lain, saudaraku. Nah, saudaraku, mari pagi ini kita belajar firman Tuhan yang simpel ini, ya. Hidup kita harus seimbang antara melayani Tuhan dan antara hidup dekat dengan Tuhan, saudaraku. Tidak boleh salah satu, saudara. Dua-duanya harus seimbang dalam hidup kita sehingga pelayanan kita maksimal di hadapan Tuhan. Nah, mari pagi ini
berkomitmenlah kembali untuk membangun ya hidup kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi juga mari mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi, dan pelayanan kita akan maksimal di hadapan Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hidupku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami, untuk melayani Engkau Tuhan. Persiapkan yang terbaik pelayanan kami, memberi yang terbaik dalam hidup kami. Tapi kami juga ingin Tuhan, hidup kami dekat dengan Engkau, mempunyai persekutuan pribadi dengan Engkau Tuhan, supaya hidup kami seimbang, hidup kami maksimal di hadapan-Mu Tuhan. Kami berkomitmen pagi ini Tuhan, melakukan yang terbaik, baik dari jasmani kami, pelayanan kami, maupun rohani kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melakukannya, memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan memakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi di masa-masa mendatang. Berkati kehidupan pribadi, pelayanan dan keluarganya. Kasih karunia-Mu Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu yang mengikuti saat teduh pemuridan saat ini dalam tangan kasih Tuhan, baik yang ada di ruang doa Efrata maupun yang mengikuti dari tempat kami masing-masing lewat YouTube. Tuhan, Engkau melihat segala keperluan kami, dan kami percaya Engkau yang melihat, Engkau juga akan memenuhi segala keperluan kami tepat pada waktunya. Engkau akan memberikan dengan segala yang terbaik dari Engkau buat kami, umat-Mu yang berharap, percaya penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami ada di dalam rumah ataupun di luar rumah, di dalam kota ataupun di luar kota, di dalam pekerjaan, pelayanan, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan mendidik anak, urusan apapun, Tuhan, buat kami berhasil dan beruntung. Biarlah kasih karunia rahmat-Mu itu memenuhi kehidupan kami. Kuasa darah-Mu itu menudungi kami, membentengi kami dari segala yang jahat, malapetaka atau mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jamah secara khusus umat-Mu. Kalau ada yang sedang sakit atau lemah tubuh, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa esok hari.